Tapi mungkin sedikit alasan Pak Kinan masih mau memperjuangkan sampai di tahap kasasi ini sendiri, kenapa sih Pak? Ini kan kita bicara masalah kepastian hukum, ya. Jadi kepastian hukum itu kan sebenarnya kan sangat berguna sekali untuk kedua belah pihak. Jadi ada satu kepastian hukum bagi klien kami sebagai penggugat bahwa memang haknya dia sebagai komposer itu memang ada dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, kan begitu. Ada hak ekonominya, ada juga hak moralnya, kan ini yang mau diperjuangkan oleh Kenan dan Pak Rudi, kan begitu. Ini bicara masalah hak, kan begitu. Nah, kalau misalnya kemudian tergugat merasa bahwa dia tidak memiliki kewajiban, dia merasa tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak ekonomi dan hak moralnya klien kami, ini kan juga perlu dibuktikan. Karena kan ini kan penting sekali untuk kepastian hukum. Artinya kalaupun memang misalnya ada situasi dan kondisi apapun, kan kepastian itu akan lebih baik ya untuk semua pihak, agar kita tahu kita tidak meninggalkan masalah, kan begitu ya, kita tidak meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Jadi memang harusnya kita melihatnya secara secara clear ya, secara tenang, secara damai ya. Jadi nggak melihatnya secara emosional. Bang, kan rame juga netizen yang nge-boycott sampai ke brand-brandnya Kinan ya kan. Apakah ada langkah hukum juga yang akan dijalani apa gimana Bang? Belum ada pembicaraan ke arah sana, ya belum ada pembicaraan ke arah sana. Jadi yang saya katakan kalau dari kacamata saya sebagai kuasa hukum, kan saya melihatnya itu kan semuanya kan berdasarkan hukum, ya berdasarkan hak yang melekat kepada klien kami, ya. Jadi kalau misalnya kemudian masyarakat memberikan sanksi, ya sanksi sosial karena kedekatan secara emosional atau apapun ya, yang kemudian akhirnya itu berdampak kepada brand-brand yang lain ya, itu memang itu haknya mereka. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah kepatutan, patut nggak sih kita membuat masalahnya menjadi melebar gitu? Kita pernah nggak sih merenung dan bertanya apakah apa yang dilakukan oleh netizen itu adalah sesuatu yang memang diinginkan oleh almarhum? Kenapa kita tidak lepas almarhum dengan memori dan kenangan yang indah, ya dengan tenang, tanpa harus menimbulkan hal-hal yang berkepanjangan? Ya kan artinya kalau misalnya kemudian kita melakukan aksi yang seperti itu pasti aksi itu kan atas nama almarhum ya, karena kan nggak mungkin tanpa ada kaitan dengan almarhum netizen itu kemudian melebar memboikot brand ini semua segala macam. Kita berpikir nggak sih itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh almarhum atau tidak? Kenapa nggak kita lepas dengan keikhlasan dan dengan ketenangan dan kedamaian tanpa harus menambah masalah-masalah baru, ya. Jadi tapi walaupun demikian kan kami tetap menghormati secara profesional. Kami bisa memaklumi dan menghormati apapun yang dilakukan sepanjang itu tidak sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau menciderai hak orang lain. Tapi kalau memang misalnya dianggap itu masih dalam batas yang normal sebagai ekspresi satu kekecewaan, ya boleh-boleh saja. Tapi ya saya kira jangan terlalu lama, karena kalau misalnya terus menerus seperti itu kan berarti ini kan juga akan membuat almarhum juga jadi tidak tenang ya, kan begitu. Artinya kita tenang lah semuanya, artinya selesai. Kami juga sebenarnya tidak mau memberikan pernyataan seperti pada hari ini ya, tolong ini jangan nanti di-cut ya, tidak mau memberikan pernyataan dan statement karena kami berpikir nggak ada lagi yang perlu kami jelaskan, nggak ada lagi yang perlu kami klarifikasi. Ini juga sebagai wujud untuk menghormati almarhum ya, kan begitu ya. Tapi karena teman-teman media ingin bertanya terus dan kemudian mungkin kami berpikir ada baiknya juga kami menyampaikan hal seperti ini sehingga tidak menimbulkan tanda tanya dan opini yang berkembang secara keliru. Jadi kami akhirnya memberikan pernyataan ini ketika teman-teman media ingin mempertanyakan bagaimana kelanjutan kasus daripada almarhum Vidi ya. Saya kira seperti itu. Putusan kasasinya sendiri akan menunggu berapa lama Pak? Ini kalau kita cek di sistem komputerisasi peradilan itu masih baru terregister ya, masih baru terregister. Jadi artinya belum berkasnya belum diedar ke hakim agung yang akan memeriksa perkara tersebut. Jadi kami tidak bisa prediksi
berapa lama lagi putusannya akan keluar. Tapi kalau misalnya kemudian sudah diedarkan kepada hakim, majelis hakim di Mahkamah Agung, mungkin itu tidak akan makan waktu ya, paling lambat mungkin ya 2 minggu, 1 bulan sudah putus kalau sudah diedarkan. Ini masih baru terregister di Mahkamah Agung. Saya kira seperti itu.